I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Kesehatan mental bukanlah kelemahan, tapi itu adalah keberanian untuk menghadapi tantangan. Artinya, menghadapi masalah mental butuh keberanian, bukan kelemahan. Hidup sekarang terkadang penuh dengan gonjang-ganjing, penuh kepalsuan, penuh keegoan manusia, hingga terkadang membuat hidup kita capek, membuat mental kita rapuh, dan terkadang hidup maunya sendiri, tidak mau ngapain-ngapain lagi. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dengan judul mental ini bisa membuat Anda menjadi pemenang di tahun 2026 sampai 2030. Dan mental ini bisa sampai selamanya Anda bawa. Kenapa perlu memiliki mental ini? Karena saat ini hidup di tengah hiruk pikuknya orang, hidup dengan banyaknya pemahaman, banyaknya sudut pandang, banyaknya keinginan dan kepentingan yang terkadang hanya mementingkan diri sendiri dan kepentingan segolongan, membuat kita kadang mau dijatuhkan, mau digelincirkan, dan mau dimusnahkan, bahkan dihilangkan. Dan tahukah Anda bahwa data kesehatan mental Indonesia menunjukkan 20% penduduk, sekitar 50 juta jiwa, mengalami gangguan mental emosional. Dan ini disebabkan berbagai macam, seperti tekanan sosial, ekonomi, pengalaman yang traumatis, dan lingkungan yang buruk. Belum lagi banyaknya informasi di media sosial yang membuat kita kebanjiran, membuat pikiran ini terasa penuh, dan itu yang membuat kadang orang depresi, stres, bingung, galau, dan keadaan hidup penuh dengan kecemasan. Dan darinya itu perlu memiliki mental ini supaya Anda bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya di hari ini dan di hari kemudian. Mental yang harus Anda miliki adalah memiliki mental ketenangan. Dengan memiliki rasa syukur dan selalu mensyukuri apa yang Anda miliki, bukan yang Anda yang belum dimiliki. Karena banyak orang sudah memiliki banyak aset, sudah memiliki
banyak properti, sudah memiliki banyak uang, tapi hidupnya merasa kurang hingga kerakusan dalam dirinya terus merajalela. Hidup penuh syukur ini adalah sudah merasa cukup, sudah merasa ada kelimpahan yang di alam semesta sudah berlimpah dalam dirinya. Jika Anda hidup dengan penuh syukur, maka mental ketenangan dan tentunya hidup dalam keseharian dan masa depan Anda bisa menjadi lebih nyaman. Dan kedua adalah harus Anda memiliki pengendalian diri. Karena hidup ini dari bangun pagi sampai tidur lagi, tentu banyak hal-hal yang kita jumpai. Bukan saja hal-hal yang kita senangi, bahkan hal-hal yang kita tidak senangi kadang menghampiri kita, kadang datang pada kita. Hal-hal yang disukai atau tidak disukai kadang masuk pada pikiran kita, bahkan dialami sendiri oleh tindakan-tindakan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan tentunya Anda harus memahami bahwa dengan hal-hal yang tidak disukai harus ada pengendalian diri. Tanpa pengendalian, tanpa rasa yang ditimbulkan dari pengendalian pikiran itu akan membuat Anda hidup tidak nyaman. Jadi sepatutnya sekarang Anda harus menerima apa yang tidak disukai maupun yang disukai. Terimalah semuanya. Ketika Anda menolak atau tidak menerima yang tidak disukai, itulah yang akan membuat emosi Anda tidak nyaman. Anda akan menimbulkan frustasi, Anda menimbulkan rasa kecewa yang sangat dalam karena adanya penolakan yang Anda tidak terima pada situasi yang tidak menyenangkan itu. Tapi ketika Anda menerimanya, tentu ada rasa keikhlasan, ada rasa bahwa ini sudah berlalu, karena yang berlalu itu tidak bisa diulangi lagi. Dan tentu ketika Anda menerimanya, itu ada suatu pelajaran yang bisa Anda gunakan untuk hari-hari selanjutnya. Dan hal-hal yang tidak diinginkan maupun diinginkan itu adalah semua sarana untuk menjadikan Anda lebih baik, menjadikan Anda lebih bertumbuh. Jadi sepatutnya Anda harus mengendalikan pikiran dengan apapun itu, berusaha untuk menerima apapun yang telah menimpa Anda dan berdamailah dengan rasa itu. Dan yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah menjadi diri sendiri. Karena jika tidak menjadi diri sendiri, tentu Anda sulit merasa nyaman dan akan terus dalam kegalaman dan penderitaan hidup. Karena jika tidak menjadi diri sendiri, bisa saja Anda menginginkan semua orang menyenangi Anda, semua orang menyukai Anda. Dan itu tidak mungkin, itu mustahil. Dan ketika Anda menginginkan semua orang menyukai Anda, Anda akan bisa saja dimanfaatkan. Anda
Anda mudah diruntuhkan dan Anda mudah akan lemah oleh situasi yang sebenarnya Anda tidak sukai. Maka harus menjadi diri sendiri. Jika Anda memang tidak menyukai sesuatu itu, katakanlah tidak. Jangan mengatakan sia demi untuk menyenangkan semua orang. Dan pilihlah keinginan yang Anda inginkan, karena bagaimana mungkin Anda bisa merasa damai kalau semua keinginan yang ada dalam diri Anda mau mewujudkan keinginan keluarga untuk berangkat umrah, mau menginginkan pekerjaan keluarga Anda bagus, mau menginginkan bisnis Anda lancar, mau menginginkan punya ini punya itu, sehingga Anda merasa frustasi untuk mewujudkan keinginan semua itu. Maka kelolalah keinginan Anda, kelolalah keinginan dari kecil dan lakukan perlahan-perlahan untuk menjadi besar. Jangan memaksakan keinginan yang memberatkan Anda. Jika Anda merasa berat dalam melakukan aktivitas, istirahatlah. Jangan paksakan keinginan untuk menjadi wow atau ingin dibilang ini atau itu. Jangan. Jadilah diri Anda sendiri dan kelolalah keinginan mana yang bisa membahagiakan hidup Anda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.